Jakarta, 2025, di balik gemerlap dunia digital dan teknologi komunikasi yang berkembang pesat di Indonesia, sebuah praktik kejahatan siber tengah tumbuh subur dan membahayakan jutaan konsumen. Peredaran HP oplosan. Praktik ini bukan lagi sekadar bisnis gelap kecil-kecilan, tetapi telah menjelma menjadi jaringan kriminal terselubung yang melibatkan sindikat lintas kota, bahkan lintas negara. Semua berawal dari laporan seorang mahasiswa teknik di Jakarta bernama Kevin, 21 tahun, yang membeli HP merek ternama dengan harga miring melalui e-commerce. Awalnya, ponsel tersebut tampak normal, fitur lengkap, kemasan rapi, dan segel tampak asli. Namun, dalam waktu 2 minggu, ponsel mulai menunjukkan keanehan. Sering panas, sistem operasi sering crash, dan beberapa aplikasi penting tidak dapat dijalankan. Lebih mencurigakan lagi, saat dicek melalui IMEI resmi, ponsel tersebut tidak terdaftar di sistem Kominfo. Kevin bukan satu-satunya. Dalam 2 bulan terakhir, lebih dari 500 laporan serupa diterima oleh Lembaga Perlindungan Konsumen. Setelah investigasi awal, polisi siber berhasil membongkar sebuah gudang di kawasan Rawabokor, Tangerang, yang menjadi tempat perakitan ponsel palsu alias HP oplosan. Dalam gudang tersebut ditemukan ratusan unit ponsel dari berbagai merek populer, lengkap dengan kemasan dan aksesori tiruan. Modusnya sangat canggih. Mereka menggunakan cangkang asli dari HP bekas yang dikumpulkan melalui jasa servis atau loak, lalu dipasangkan dengan motherboard palsu buatan luar negeri. Ini membuat konsumen sulit membedakan mana yang asli dan mana yang oplosan, ungkap Kombes Pol Raffi Raharjo, dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim. Yang mengejutkan, menurut penyelidikan, ponsel-ponsel ilegal ini tidak hanya dibuat untuk pasar Indonesia, melainkan juga diekspor ke negara-negara tetangga melalui jalur laut ilegal. Peredaran ponsel ini sangat merugikan konsumen, tak hanya karena kualitas buruk, tetapi juga rawan digunakan sebagai alat untuk penipuan digital, malware, hingga penyadapan. Pihak Kominfo pun angkat bicara. Dalam konferensi pers, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Insinyur Fadli Zain, mengatakan, kami akan memperkuat sistem IMEI nasional serta menindak tegas marketplace yang menjual produk ilegal. Konsumen juga harus lebih waspada dan memeriksa IMEI sebelum membeli. Sementara itu, komunitas pegiat IT menyarankan agar konsumen membeli HP hanya dari toko resmi dan mengecek status IMEI melalui situs resmi Kominfo atau dengan kode 06 di perangkat. Selain itu, mereka juga mengingatkan bahaya dari perangkat ilegal yang dapat membocorkan data pribadi tanpa sepengetahuan pengguna. Pasar teknologi di Indonesia terus berkembang, tapi bersamaan dengan itu, ekonomi ilegal pun tumbuh dalam bayang-bayang. Salah satu praktik paling mengkhawatirkan yang kini menyebar cepat di kota-kota besar dan kecil adalah perdagangan HP oplosan, ponsel palsu yang dikemas menyerupai produk original, namun diisi dengan komponen murahan dan bahkan berbahaya. Di salah satu pasar elektronik terbesar di Surabaya, sebut saja Pasar WTC, puluhan toko menawarkan HP berbagai merek dengan harga lebih murah 20-40% dari harga resmi. Banyak dari mereka tidak mencantumkan status garansi, dan tak jarang menolak permintaan cek IMEI sebelum transaksi. Konsumen yang tergoda harga miring dan tampilan mulus, tak sadar sedang membawa pulang barang yang bisa membahayakan privasi bahkan keselamatannya. Kasus yang mencuat baru-baru ini adalah milik seorang guru honorer bernama Lilis, 34. Ia membeli HP seharga 2 juta rupiah yang menurut penjual merupakan stok lama dari distributor. Setelah 1 bulan, HP-nya mendadak mati total dan ketika dibawa ke service center resmi, teknisi menyatakan bahwa ponsel tersebut bukan produk resmi dari brand manapun. Bahkan lebih parah, beberapa chip di dalamnya diduga memiliki fungsi tersembunyi yang mengirimkan data ke server asing. Saya merasa ditipu. Uang yang saya kumpulkan berbulan-bulan hilang begitu saja. Saya tidak tahu kalau sekarang HP bisa dipalsukan sedetail itu, kata Lilis dalam wawancara dengan media lokal. Menurut data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, telah ada lebih dari 12.000 laporan tentang kerugian akibat HP palsu dan ilegal, dengan estimasi kerugian mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Dunia maya kembali geger. Seorang influencer teknologi berpengikut 1,2 juta di TikTok, dikenal dengan nama akun Gadget Murahid,
tengah jadi sorotan publik setelah diketahui mempromosikan HP dengan harga murah yang ternyata merupakan HP oplosan. Skandal ini terbongkar saat seorang penonton yang membeli HP dari link afiliasi milik influencer tersebut mengeluh di media sosial. Ponsel yang dipesannya rusak dalam 5 hari, tidak terdaftar dalam sistem IMEI resmi, dan sulit dikembalikan. Ia mengunggah video unboxing ulang yang menunjukkan detail HP yang berbeda dengan yang diiklankan, disertai potongan dari video endorsement sang influencer. Katanya ori, katanya garansi resmi. Ternyata isinya chip Cina semua, tulis akun pembeli tersebut, yang kemudian viral di X, Twitter. Setelah ditelusuri, ternyata sang influencer menerima bayaran endorse dari distributor gelap yang mengaku sebagai importir resmi. Tak hanya satu, lebih dari 12 influencer ditemukan pernah mempromosikan HP sejenis, dengan kalimat-kalimat menggoda seperti spek dewa harga kaki 5. Setara flagship cuma 1 juta. IMEI resmi, jangan khawatir. Padahal IMEI hasil cloning. Modusnya tampak sederhana. Produsen HP ilegal menghubungi influencer kelas menengah yang biasa mereview gadget murah. Mereka menawarkan produk stok luar negeri dengan harga di bawah pasaran, disertai bayaran endorse 3 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per video. Para influencer diminta menyebutkan bahwa HP ini bukan replika, namun original global version. Beberapa dari mereka bahkan memalsukan unboxing, mengganti dus dan unit dengan HP resmi, sementara link pembelian diarahkan ke produk palsu. Konsumen tertipu karena percaya pada kredibilitas kreator yang selama ini dianggap jujur dan teliti. Menurut data yang dihimpun Lembaga Siber Indonesia, sebanyak 61% pembeli HP ilegal mengaku tertarik membeli setelah melihat review influencer. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial terhadap keputusan beli, khususnya di kalangan generasi muda. Sayangnya, hingga saat ini hukum di Indonesia masih kesulitan menjangkau tanggung jawab influencer dalam kasus penipuan digital. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pihak yang memberikan informasi menyesatkan dapat dijerat pasal, namun implementasi di dunia influencer masih belum jelas. Kominfo menyebutkan pihaknya akan menggandeng Kementerian Perdagangan dan Cybercrime Bareskrim Polri untuk menyusun regulasi khusus endorsement produk teknologi. Nantinya, semua promosi HP harus menyertakan bukti IMEI resmi dan pernyataan tertulis dari distributor. Ini bukan sekadar iklan. Kalau orang beli HP oplosan karena promosi Anda juga harus bertanggung jawab, tegas Komisioner Perlindungan Konsumen, Indira Alamsyah. Dampak dari promosi HP oplosan ini sangat besar. Banyak korban adalah remaja yang menggunakan uang tabungan, atau orang tua yang membelikan HP untuk anak sekolah. Salah satunya, Randy, 17, dari Manado, membeli HP setelah melihat video TikTok yang viral. Ia gunakan untuk sekolah daring dan mengerjakan tugas. Namun HP itu cepat rusak dan gagal diklaim garansi. Dia bilang ini HP ori global. Ternyata saya ditipu. Uang saya habis, sekolah jadi terganggu, ujar Randy dalam video testimoni yang kini viral balik sebagai bentuk perlawanan konsumen. Bahkan, muncul komunitas korban oplosan endorse di Facebook dan Telegram, yang kini telah berisi lebih dari 2.000 anggota. Mereka saling berbagi bukti transaksi, nama toko, link pembelian, hingga identitas influencer yang terlibat. Beberapa influencer buru-buru minta maaf dan menghapus video mereka. Salah satu dari mereka, Tekno Review ID, mengaku tidak tahu bahwa produk yang ia promosikan adalah palsu. Saya hanya menerima barang dari distributor, tidak cek keabsahan IMEI. Saya minta maaf kepada semua yang merasa dirugikan, tulisnya dalam video klarifikasi. Namun netizen tak mudah memaafkan. Banyak yang meminta Kominfo dan polisi menindak tegas, agar tidak ada lagi influencer mata duitan yang menjebak publik demi traffic dan uang endorse. Akhirnya, kasus HP oplosan yang melibatkan influencer ini membuka bab baru dalam kejahatan digital. Bukan hanya penjual, bukan hanya perakit, tapi ekosistem promosi digital pun kini jadi bagian dari jaringan kecurangan. Di era ketika informasi viral bisa menentukan keputusan banyak orang, kepercayaan adalah mata uang. Dan ketika kepercayaan itu disalahgunakan,
Korban bukan hanya kehilangan uang tetapi juga kehilangan rasa aman dalam dunia yang seharusnya terhubung untuk kebaikan. Pesan dari cerita ini. Hanya karena tampilannya meyakinkan, bukan berarti isinya menjanjikan. Teliti sebelum beli, karena happy oplosan bisa menyamar layaknya asli.